Halo semuanya, kita dikejutkan dengan berita dan juga pengakuan dari Michelle Ashley, putri dari Pinkan Mambo yang mengaku selama 2 tahun lebih dia dibegitukan oleh bapak tirinya yang bernama Steve Wantania. Sebenarnya Michelle Ashley dalam wawancaranya di channel Nadia Alaidrus tidak menyebutkan nama siapakah pelakunya tersebut, tetapi hanya mengatakan adalah suami dari sang ibunya, dan itu adalah suami yang kedua. Kemudian media mengecek dari jejak digital, namanya adalah Steve Wantania. Sebenarnya aku sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh Michelle. Itu tidak semua orang berani mengungkapkan hal yang sesensitif ini. Yang kedua yang aku sedih adalah bahwa sekarang kan kalau aku lihat di berita itu foto-fotonya Michelle Ashley yang ini adalah seorang korban malah terpampang di mana-mana. Tetapi ya sudahlah, semua sudah terjadi dan dia mengambil resiko tersebut dan dia pasti malu. Tetapi yang aneh adalah kenapa si pelakunya yang dikatakan dari sejumlah media ini yang bernama Steve Wantania justru tidak beredar banyak di media massa. Aku sarankan buat Michelle Ashley untuk menyatakan lebih detail karena mungkin media juga masih menduga-duga siapa sih sebenarnya, apakah kalau dari jejak digital sih memang Steve Wantania tersebut. Tetapi kan agar lebih clear, aku menyarankan Michelle Ashley juga untuk menyebutkan namanya siapa agar lebih clear. Toh juga ini sudah ingkrah ya, karena Steve Wantania itu saat ini sedang mendekam dalam penjara dan dari kasus yang dilaporkan oleh Michelle tersebut. Karena ada efek baiknya teman-teman. Jadi si predator seperti ini kan akan ngebuat masyarakat Indonesia hati-hati nih. Karena untuk urusan seperti ini nggak mungkin kalau ibarat kata ya, makan pedes tuh kapoknya cuma sekali. Nanti juga mau lagi. Tetapi kan kita ketahui juga ternyata Steve Wantania dan juga Pinkan Mambo ini juga dari pernikahan mereka sudah memiliki 3 putra-putri juga. Serba salah. Apakah ini yang menjadi alasan kenapa Pinkan Mambo mendiamkan begitu saja Michelle Ashley pada saat dia mengadukan ke emaknya yang dikatakan bahwa dia mulai dibegitukan sejak usia dia 12 tahun, teman-teman. Bahkan ada keterangan dari Michelle, ada bagian yang udah sangat keterlaluan banget sampai dia udah nggak bisa nahan lagi. Tidak dideskripsikan secara detail keterlaluan itu apa, tapi kalau menurut pikiran liarku, ini sudah benar-benar sampai masuk ke dalam begitu. Makanya dia udah nggak kuat lagi, akhirnya dia nelpon bapak biologisnya dan melaporkan ke kepolisian, akhirnya ke persidangan. Dan pada saat di persidangan, pada saat Michelle ini bertanya ke ibunya, Pinkan Mambo, Mami, pada saat di persidangan, waktu itu kan COVID, jadi tidak terbuka. Mami tuh ngebela aku atau siapa katanya. Si Pinkan menurut putrinya mengatakan, Mami tidak bela siapa-siapa. Mami 50-50 di tengah-tengah. Gila. Nggak heran ya kalau hubungan mereka nggak baik-baik aja sekarang karena Michelle juga tidak tinggal bersama. Coba kita simak dulu cuplikan dari wawancara di channelnya Nadia Alaidrus karena menurut aku dia sudah berani membuka identitasnya. Sayang kalau kita di sosial media tidak memblow up-nya. Agar ini menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terutama yang harus di blow up adalah si pelakunya, wajahnya. Karena kan sudah ingkrah. Walaupun ada berbagai macam alasan karena ketakutan ini dan itu. Kenapa aku bisa speak up? Karena ada di suatu pas Januari 2021 itu ada hal kejadian yang dimana emang udah kelewatan banget. Januari 2021 udah ada kejadian yang kelewatan banget. Dan di situ aku udah nggak sanggup untuk di-keep sendiri ataupun melanjutkan kayak my life in that house, tapi nggak secure sama sekali. Dan menurut aku kelewatan banget itu mungkin ya awalnya nih, ini kita ngomongnya secara spesifik aja agar mengedukasi masyarakat juga jangan cuma diem doang kalau udah terjadi seperti ini. Mungkin awalnya cuma pegang-pegang, paha, peluk, dada, sebagainya. Tapi di tanggal tersebut yang menurut dia udah keterlaluan, mungkin sudah terjadi sesuatu hal yang diinginkan. Laki-laki kurang ajar itu. Kesel ya. Michelle udah menanggung malu mengungkapkan ini semua karena tujuannya dia agar tidak bertemu lagi dan tidak mendapatkan hal yang serupa. Karena sampai sekarang mereka belum bercerai, Pinkan Mambo dan juga suaminya tersebut. Ini kan gila ya, sebegitu desperate banget. Ini juga heran buat Pinkan Mambo.
Selama ini kita melihat banyak masyarakat tuh yang kagum dengan Pinkan. Wah, dia rela jualan gorengan, jualan makanan ini dan itu dari selebriti besar demi mengurusi anak-anaknya. Wah, kita hebat ya, kita bangga ya, ibu yang hebat sekali. Tetapi untuk urusan yang sangat sefundamental ini, Pinkan Mambo tidak bisa berkata banyak. Pada saat putrinya mengadukan hal tersebut, menurut Michelle bahwa ya udah, kalau kamu digitukan, kamu kunci aja kamarnya. Ini jawaban macam apa? Kemudian juga sudah sempat ditegur, tetapi setelah ditegur oleh Pinkan ke suaminya tersebut yang bernama Steve Wantania, tetap dilakukan lagi. Media massa ini masih menggunakan kata-kata dugaan si Steve Wantania karena masih ada ya atas ajas praduga tak bersalah apakah namanya dia atau bukan. Jadi aku sarankan buat Michelle Ashley sekali lagi tolong dituliskan, ditegaskan namanya siapa. Karena menurut aku justru yang harus dipublikasikan muka-mukanya tuh bukanlah si korban tetapi adalah si pelakunya gitu. Agar menjadi pelajaran bagi orang-orang lainnya kalau di Korea Selatan atau negara-negara maju lainnya. Orang-orang seperti ini itu udah nggak akan mendapatkan kesempatan untuk hal-hal baik lagi gitu karena khawatir ya seperti itulah kayak misalnya kayak ya banyaklah kasusnya nggak usah dijelasin satu-satu kalian juga udah ngerti semuanya. Lanjut lagi apa yang dikatakan Michelle di sini? Tapi nggak secure sama sekali dan Iya betul. kayak dari dalam orang-orang di rumah juga nggak ada yang bisa ngebantu aku dan aku udah nggak sanggup lagi kan. Dan aku memutuskan untuk Ya ampun. telepon papaku untuk jemput ke Jakarta. Dia dari Bali, dia jemput aku. Oke, saat itu berarti 2021 dia udah nggak kuat lagi, nelpon bapaknya dan akhirnya dijemput, kemudian dilaporkan ke kepolisian, akhirnya disidang dan masuk penjara. Aduh. Harusnya juga untuk pengadilan, untuk kepolisian, untuk para pelakunya itu harus dipublikasikan sih seharusnya. Karena ini kan sebuah kejahatan yang ada possibility akan terjadi lagi. Ya, waktu dia dibegitukan, itu kan usia masih 12 tahun loh. Masih bocah banget gitu. Dan yang ngebuat masyarakat tuh heran adalah dengan si sang emak gitu. Apa yang terjadi? Karena kita tahu juga kan dia punya 3 anak dari pernikahannya mereka. Apakah mereka takut? Tapi kan Pinkan selama ini juga dia banting tulang sendiri, cari uang sendiri, dia pengakuannya bahkan ngejual barang-barang, bahkan sampai apa itu namanya ulekan aja dijual sama dia demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masa sih Pinkan bisa sampai sebegitunya, tetapi untuk membela putrimu sendiri kamu tidak bisa gitu. Apa sih yang ditakutkan? Katanya adalah menurut dari misalnya adalah agama. Di agama mereka itu kalau mau cerai sulit atau dosa lah ataunya nggak boleh bercerai. Ya menurut lo gitu ya. Kalau anak lo digitukan itu dosa nggak sih? Inilah orang tuh kadang tuh ya kalau beragama ini nggak identik dengan agama tertentu ya, tapi semua agama kadang tuh memilih-milih gitu, milih dosa mana ya, milih yang ini mana ya. Kadang tuh menyesuaikan dengan kebutuhan kita, dicocok-cocokkan. Padahal yang namanya beragama tuh atau menganut sebuah ajaran tertentu ya harus dia secara komprehensif dan juga pakai logika lah. Kalau gila ya, aku melihat banyak kekesalan di sini teman-teman dari netizen dan pada saat aku lihat di Instagramnya Pinkan Mambo banyak yang sudah memberikan kata-kata mutiara dari netizen. Pinkannya sih nggak memberikan respon apapun. Aku yakin di hati kecilnya Pinkan sebagai seorang emak dia juga ngerasa sedih. Tapi di hati lainnya dia ngerasa bahwa dia serba salah. Kenapa? Apakah dia begitu cintanya dengan sosok Steve Wantania ini? Kalau aku cross check, waktu dia diwawancara dengan Bunda Maya ya, kan ada putra-putrinya Pinkan juga hadir ya di sana. Dikatakan bahwa dia dalam proses cerai karena anak-anak sudah tumbuh dewasa dan anak-anak yang meminta saya untuk cerai. Nah, dengan adanya kejadian ini baru kita ngerti, oh gara-garanya salah satunya adalah pengakuan dari Michelle Ashley ini yang dibegitukan sama suaminya Pinkan kurang lebih 2 tahun. Tapi ya hukum kan sudah dijalankan, sudah dipenjara. Yang kita pertanyakan ini kayak hukum sosial aja. Kenapa
kok Michelle itu akhirnya menceritakan sekarang? Apakah dia tidak berpikir bahwa emaknya yang seorang public figure juga akan mendapatkan dampaknya? Aku yakin mereka sekarang lagi heboh nih di rumah. Kenapa sih kamu ngomong begini? Harusnya kamu diem aja. Tapi kalau aku suruh milih mana dukung si Michelle atau dukung si Pinkan, aku lebih mendukung Michelle, teman-teman. Dan harusnya Pinkan sekarang, kalau aku boleh sarankan ya, untuk menebus kesalahan gitu ya, nggak tahu kalau dia ngerasa salah atau enggak, dipublikasikan aja itu foto si suaminya yang melakukan hal tersebut ke Michelle, karena agar ya menjadi salah satu, ini kan yang mendapatkan beban sekarang itu adalah di media massa, di YouTube, di internet lah, semua media itu menunjukkan wajahnya Michelle, korbannya, tapi si pelakunya, media tuh masih serba salah. Yang mana ya suami kedua ini? Karena I'm so sorry to say, karena kan Pinkan juga nggak clear nih, yang mana yang menikah, yang mana tidak menikah, yang mana yang pertama, yang kedua, jadi termix up. Jadi nggak heran, sebagian media, aku lihat online artikel tuh masih meraba-raba, apakah sosok Steve Wantanya ini fotonya ini atau bukan. Ya, bagi aku juga pribadi masih meraba-raba sosok Steve Wantanya itu yang mana, apakah beneran Steve Wantanya atau bukan. Jadi perlu diklarifikasi, tujuannya adalah untuk yang memberikan hukuman sosial harusnya dipublikasikan si pelakunya, bukan si korbannya. Dan ini juga sudah ingkrah, jadi bukan lagi dugaan jatuhnya. Sudah ada putusan pengadilan dan sedang menjalani hukumannya tersebut. Sekali lagi, ternyata dulu aku mikir bahwa kalau perempuan itu bisa berdikari, bisa mencari nafkah sendiri, aku pikir bakal super power, bakal menjadi seorang ibu yang benar-benar stand up kalau anaknya dia apa-apain. Tetapi dengan melihat Pinkan Mambo ini, yang bisa mencari uang sendiri, begitu berdikari, kerja keras, kok tidak bisa membela anaknya. Tapi dari Michelle Ashley menegaskan bahwa dalam wawancara ini, untuk sebagai seorang emak, menurut dia, Pinkan itu adalah emak yang luar biasa, yang mau berjuang banyak untuk anaknya. Tetapi untuk urusan ini, dia sangat kecewa sekali. Wajar lah, orang luar aja yang melihatnya aja gemes ya. Tapi kok dia malah begitu aja? I don't know exactly. Mungkin karena sudah punya 3 anak juga dengan pria tersebut yang bernama Steve Wantanya. Oke, thank you semuanya sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sorry kalau gue agak sedikit menggebu-gebu, karena memang agak kesel dengan hal-hal seperti ini. Usia 12 tahun loh. Itu anak, ya Allah, kok bisa gitu ya. Kenapa nggak cari ke tempat pangkalan aja gitu kalau memang pengen gitu. Tapi itulah tadi, kalau orang melakukan tersebut di bawah yang masih kategorinya anak-anak, itu ada kelainannya. Dan kalian cek aja lah yang inisialnya P. Aku tidak mau menyebutkan, karena nanti bakal disensor sama YouTube. Yang inisialnya P seperti itu istilahnya, itu kan tidak bisa disembuhkan. Bahkan orang-orang yang melakukan perbuatan P tersebut, itu pasti akan ada red notice di semua negara, agar hati-hati kepada anak-anak yang ada di sekitarnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.